Bapak Ibu. Ya semua materi. Kalau Tuhan yang benar, kau benar. Yes, kau dalam semuanya, janjimu tak berubah. Kau Omega, awal dan akhir, sementara memuja Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Kau Tuhan yang kau bertepuk tangan, baik yang di rumah maupun di tempat ini. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Ikuti tepuk tangan saya, saudara. Haleluya. Semakin kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah ini. Ayo dengan iman katakan. Semuanya memuji Tuhan, katakan. Yes. Hadapi semua. Kuat. Ayo ikuti gerakan saya, Bapak Ibu. Bapurapa, bapurapa limpah di hidupku. Sekali lagi katakan. Bapurapa limpah di hidupku. Haleluya. Ayo tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan. Dia sumber kekuatan. Sebelum Bapak Ibu duduk, bahkan yang di rumah katakan, kamu pasti kuat. Bapak Ibu yang di rumah bisa chat di room chat. Katakan, kita pasti kuat. Kita pasti kuat di dalam Tuhan. Kita pasti kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Saya persilakan saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tetap tinggal di dalam hadiratnya. Terus Roh Kudus berkaryalah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada pada saat ini. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, lawatan-Mu atas kami, naungi kami Roh Kudus, lingkupiku dengan sayang. Katakan padanya, naungiku Yesus dengan kuasa
pujian ini menjadi doa kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita buka hati kita terus di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat ku tampung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Pengharapan kami di dalam Engkau Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari tetap fokus kepada Tuhan. Angkat tangan kita. Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Ini anak-anak-Mu Tuhan Yesus.
Engkau menguatkan, Engkau menghibur Tuhan Yesus. Buat anak-anak-Mu Tuhan. Di saat kita merasa tidak ada jalan, mari kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kuatan. Siapa Bapak Ibu yang tidak kuat, mari datang kepada Tuhan. Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Haleluya. Apapun keadaan kita saat ini, tetap percaya Tuhan setia, menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Kami siapkan hati kami, biarlah hati kami Tuhan penuh dengan ucapan syukur, karena kami tahu bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Baik di tempat ini maupun di rumah-rumah mereka Tuhan, dalam ibadah online. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Yang di rumah-rumah, shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Pengennya kita ingin dekat terus. Kita berendam terus dalam hadirat Tuhan.
Hari-hari yang kita lalui begitu tidak mudah. Tetapi kita percaya, kita tetap percaya, kita tetap menginspirasi diri kita sendiri. Mengencourage, mendorong diri kita sendiri. Supaya apa? Kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Saat ini kita sedang berada dalam masa-masa yang sangat penting yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Bapak Gembala, pembina kita, Bapak Insinyur Niko Nyoto Harjo, mengatakan bahwa kita memasuki musim menuai yang sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Musim menuai yang sudah tiba. Kita sedang berada dalam musim penuaian yang terbesar dan terakhir. Tetapi ingat Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Tuhan. Ada musim penuaian, ada juga peperangan. Kita hadapi hari-hari ini peperangannya bukan semakin reda, tetapi semakin tidak karu-karuan. Intensitasnya semakin kuat. Pagi ini izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam peperangan kita harus siap sedia. Kuat tidak kuat kita harus siap sedia. Dan kita harus menjadi umat yang menang. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah menuliskan. Karena firman Tuhan menuliskan bahwa kita ini adalah lebih daripada orang yang menang. Menang dalam hal apa? Segala macam. Menguasai diri kita, menang. Kita menang dalam hal ekonomi. Hubungan kita dengan sesama, kita menang. Pagi ini saya akan berbicara tentang bangkit dari kegagalan. Orang yang menang itu awalnya gagal, awalnya kalah, tapi dia bisa bangkit. Oleh sebab itu kita diminta Tuhan untuk menjadi orang-orang percaya yang dewasa hari-hari ini. Peperangan semakin intens, semakin kuat. Begitu juga kita, dalam diri kita diminta Tuhan untuk menjadi pribadi yang dewasa. Pribadi yang bukan anak-anak. Anak-anak gampangan. Mohon maaf, firman ini menjadi makanan keras kita pagi ini, hari ini. Enggak apa-apa, supaya kita jadi dewasa. Orang Kristen yang tahan banting. Orang Kristen, orang percaya yang harus menjadi orang yang menang. Itu firman Tuhan katakan. Bersama Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatu. Karena apa? Karena Tuhan yang memampukan, bukan kekuatan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa kita berada dalam masa peperangan rohani yang sangat luar biasa. Berapa banyak Bapak Ibu hari-hari ini merasa kok kayaknya bangun pagi langsung tiba-tiba marah gitu. Pengen marah. Terus emosinya nggak terkendali gitu. Nggak ada damai sejahtera. Mau melakukan ini, melakukan itu. Ya memang hawa-hawanya, situasinya ini adalah peperangan rohani. Karena Tuhan sudah memberikan pewahyuannya bahwa hari-hari ini adalah masa penuaian yang sangat luar biasa. Yang tidak senang siapa? Iblis. Begitu tahu iblis ini penuaian yang sangat luar biasa, dia akan sekuat tenaganya dengan sekuat apapun yang dia punya akan membuat kita hilang damai sejahtera,
supaya kita tidak menang. Ada salah satu contoh di Alkitab, di dalam Markus, ya maaf. Salah satu contoh di Alkitab, Markus pasal yang kelima ayat yang 25 sampai 34. Saya bacakan Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjawab jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu padanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sikap ini yang harus kita lakukan supaya kita menjadi umat-umat yang menang. Bangkit dari kegagalan kita. Di masa-masa yang lalu kita gagal. Apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi harapan kita tidak terpenuhi, tidak terjadi. Itu salah satu kegagalan. Tapi kita pagi ini dikuatkan oleh firman Tuhan. Sikap yang tidak mudah putus asa merupakan sikap yang harus dimiliki oleh kita semuanya. Yang kita dijadikan Tuhan dewasa-dewasa rohani. Yang tahan banting tadi. Contohnya tadi perempuan yang mengalami pendarahan ini. Dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai dokter, tetapi tidak kunjung sembuh. Namun demikian dia tetap mencari cara dengan memperoleh kesembuhan. Perempuan ini tetap bangkit dari kegagalannya. Dan akhirnya mengalami kesembuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, apa yang dilakukan perempuan ini supaya dia bisa bangkit dari kegagalannya, dari sakitnya, dari hal yang dihadapinya. Yang pertama adalah percaya akan firman Tuhan. Di ayat yang ke-27a, Markus pasal yang 5, ayat yang ke-27a. Di sana dikatakan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Jadi di sini saya mau katakan bahwa percaya akan firman Tuhan. Kalau kita tidak percaya, kita tidak akan kuat. Apapun keadaan kita, percaya sama Tuhan, sama firman-Nya. Hari-hari ini banyak informasi, banyak iklan-iklan, banyak yang dari luar yang ingin menjatuhkan kita. Tidak terasa. Memang dengan informasi-informasi yang
mengenakan tubuh kita, mengenakan emosi kita, mengenakan kita. Tapi kita tidak tahu. Di ujungnya nanti kita tidak akan mengalami kekalahan. Tetapi informasi perempuan mendapatkan informasi ini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Melalui apa? Melalui ibadah-ibadah, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui kita mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah-ibadah yang dilakukan dimanapun. Ayo, masukin firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Kalau kita sendirian, kita bisa kuat menghadapi hal-hal yang akan datang. Bukankah iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus? Perempuan ini sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Dan dia sudah berobat kemana-mana. Tapi dia tidak sembuh. Sampai uangnya habis untuk berobat. Pada saat itu mungkin dia sudah menyerah. Tidak ada harapan. Tetapi dia punya harapan. Saat seperti itu, dia mendengar kabar tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan. Dan oleh karena pendengaran akan Yesus itu, imannya timbul dan dia bangkit. Dan kesembuhan terjadi. Itu yang pertama. Kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak baik, hal-hal di depan kita, pergumulan kita, ingat, kita harus tetap percaya akan firman Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan wanita tadi supaya dia bisa bangkit dari kegagalan? Yang kedua adalah berusaha dengan tekun. Ayat yang ke-26 sampai 27. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ingat Bapak Ibu, perempuan ini memiliki daya juang yang tinggi. Dengan kelemahan tubuhnya. Pendarahan 12 tahun. Mungkin dia tidak bisa berdiri. Mungkin dia nggak bisa jalan. Mungkin dia hanya merangkak saja. Tapi waktu Yesus berada di sekitar dia, terus dia dengar ada Yesus yang bisa menyembuhkan sakitnya. Dia bangkit, bertekun. Ada berapa banyak Bapak Ibu, Saudara, kalau kita mengalami hal-hal mungkin kita nggak kuat, terus kita cari jalan pintas. Kita nggak tekun di situ. Ayo, pagi ini kita berusaha dengan tekun. Berusaha apa? Menjamah jubah Yesus. Itu. Daya juang yang tinggi. Baiklah kita sebagai dewasa-dewasa rohani. Bapak Ibu. Kalau kita menghadapi hal-hal yang semacam itu. Sekali gagal. Kok nggak dijawab-jawab ya sama Tuhan? 2 kali. Kok nggak dijawab-jawab ya sama Tuhan? Yang salah siapa? Tuhan atau kitanya? Ayo, daya juang kita ayo. Saya dorong pagi ini daya juang kita bersama-sama untuk memperoleh kemenangan itu. Kita berjuang
Benar, kita nggak kuat. Tapi kita serahkan kepada Tuhan. Kita berjuang dengan tekun. Dengan tekun sampai digenapi dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi umat-umat yang menang. Di saat seharusnya dia menyerah, justru dia tetap berusaha. Seringkali kita terlihat oleh mata kita, ya kenyataannya begini, ya sudah dah. Menyerah kita. Pagi ini, jangan menyerah Bapak Ibu. Dia tidak mengurung diri di kamar. Kalau ada orang yang ini kan, menghadapi hal yang tidak baik, saya mengurung diri di kamar. Saya akan memisahkan kepada teman-teman saya. Saya ini enggak layak. Saya ini. Jangan. Ya, jangan. Tapi dia mencari informasi, mendengar Yesus. Ya. Dan dia tidak menyerah. Dan dia akhirnya mendapat kesembuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, apa yang dilakukan perempuan tadi? Bertindak sesuai firman Tuhan. Di ayat yang ke-28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini menyentuh jubah Yesus. Karena pikirnya, kalau saya sentuh jubah Yesus, pasti saya sembuh. Itulah iman yang timbul dari pendengaran tadi. Ya, iman yang timbul dari pendengaran tadi. Keyakinan, kepercayaan akan Yesus yang berkuasa itulah yang melandasi tindakan kita. Percaya enggak kita disembuhkan oleh Tuhan? Percayakah kita ini adalah orang yang lebih daripada pemenang? Tapi orang lain, kalau ada sesuatu crash sama saudara kita, biasanya yang mengalah itu kalah atau enggak? Yang mengalah itu sama yang terus gitu. Yang mengalah itu justru itu yang menang. Ya. Jadi kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat dia melakukan firman itu, asal ku jamah saja jubah Yesus. Tindakan yang dilandasi dengan iman tadi akan membawa mujizat, kesembuhan, kemenangan, lepas kemenangan. Amin. Mari Bapak Ibu renungkan firman Tuhan ini. Saya tidak tahu apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara. Yang tahu hanya Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Kalau mengalami hal-hal demikian, mari perkuat iman kita. Dengan apa? Membaca firman Tuhan. Dengan apa? Berkumpul, bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Berbagi hidup, berbagi roti hidup, berbagi firman Tuhan. Berusaha dengan tekun. Kalau ada saudara kita mengalami hal-hal yang tidak baik, ayo kita dorong dia berusaha dengan tekun apa? Mencari Tuhan. Lebih banyak mencari Tuhan. Biasanya orang itu kalau sudah dapat masalah, udah nggak kelihatan di gereja. Ya apa ya? Justru pagi ini saya ingatkan, kalau orang yang mengalami masalah, justru cari Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Shikira batakara labara. Ora la batakara. Segala perkara dapat Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kalau Bapak Ibu merasa tidak kuat, mari angkat tangan kepada Tuhan. Di depan jalan buntu, di kanan kiri jalan buntu, di belakang jalan buntu. Mari kita sama-sama menguatkan diri kita masing-masing. Percaya terus iman kepada Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dijawab, digenapi oleh Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan turun di tempat ini. Tuhan mau mengurapi kita. Tuhan mau mengurapi kita. Memberikan kekuatan itu daripada Tuhan sendiri. Mengalir. Bapak Ibu yang rindu saja ingin menerima pengurapan, mari maju ke depan. Mari maju ke depan. Bapak Ibu yang rindu mengalami hal-hal yang luar biasa. Mazmur Daud berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang di tangan kanannya. Oralah batakara.
rumah-rumah, mari angkat tangan. Yang di rumah-rumah, mari angkat tangan. Terima pengurapan daripada Tuhan. Terima dari pengurapan daripada Tuhan. Kekuatan, kemenangan daripada Tuhan. Terima, terima, terima. Dalam nama Yesus. Segala berkat nama Tuhan. Saya persilakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tetap percaya, Dia sanggup melakukan perkara ajaib. Apa yang belum kita lihat, belum kita pikirkan, belum timbul dalam hati, Allah sudah menyediakannya. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Saat ini kita akan membawa persembahan kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberi, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa beribadah bersama, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Itu yang kami rindukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami memberi bukan karena Tuhan kekurangan, tapi bukti daripada rasa syukur kami atas berkat-berkat yang telah kami terima. Rasa syukur kami atas semua berkat kebaikan-Mu di tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pakailah Tuhan persembahan kami ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan nama-Mu melalui yang ada pelayanan dalam gereja kami. Banyak orang akan diberkati, banyak orang akan mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami kepadamu Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita Tuhan. Berkati pekerjaan usaha apapun anak-anak-Mu yang lakukan Tuhan. Engkau memberkati dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sama-sama Bapak Ibu yang siap memberi, kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang di rumah bisa memberi secara online, membawa persembahan secara online yang di tempat ini. Bisa langsung ada kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Jemaat Induk Dona Bogoraya. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QR Code yang tertera di layar. Ibadah Raya GBI Jemaat Induk Dona Bogoraya pada hari Minggu 10 April 2022 pukul 9.00 sampai dengan 10.00 dilayani oleh Pendeta Sutadi Rusli dengan tema Extra Miles disertai perjamuan kudus. Ibadah anak online GBI Jemaat Induk Dona Bogoraya pada hari Minggu 10 April 2022 dapat diakses mulai pukul 07.00 sampai dengan 24.00. Kegiatan tersebut dapat diikuti melalui YouTube channel GBI Dona Bogoraya. Morning in His Presence, doa pujian penyembahan dalam Unity pada hari Sabtu 9 April 2022 pukul 5.30 sampai dengan 6.15 melalui Zoom. Mengajak anak-anak muda untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam Encounter Night pada hari Sabtu 9 April 2022 pukul 17.00 sampai dengan 18.00 melalui Zoom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih buat Bapak Pendeta Adi untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan menjadi berkat bagi kami semua supaya bisa dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sebelumnya, apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut bergabung beribadah bersama kami di GBI Olympic City? Boleh bangkit berdiri. Ya, puji Tuhan. Boleh yang kiri kanan depan belakangnya menyalami. Selamat datang, Bu. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GBI Olympic City, pelayan jemaat dan jemaat untuk beribadah raya bersama secara online pada hari Minggu, tanggal 10 April. Jadi, tanggal 10 April kita akan mengadakan secara online. Jam 9, informasi link pendaftaran akan diinfokan melalui WhatsApp Group Family Disciple Church. Lalu mesbah pagi bersama OT setiap hari pukul 6 sampai 6.30 melalui Zoom. Dan miliki segera kartu tanda jemaat GBI Olympic City yang berguna untuk memudahkan administrasi dari gereja dan absensi serta pendaftaran kegiatan atau event tertentu dalam gereja. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Ibu Dinar di belakang. Tetap doakan keluarga-keluarga yang ada di GBI Olympic City supaya Tuhan menjagai dan menyertai. Dan bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan baptisan, penyerahan anak, dan lain-lain, dapat menghubungi Bapak Ganda Situmorang melalui nomor WhatsApp 0815 1406 5709. Saya ulangi, 0815 1406 5709. Tetap semangat, tetap berdoa, jangan kendor untuk terus menjaga protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, dan menjaga jarak. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang seterdapat kami, Kau Bapa-Ku yang sehanya Kau, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami
Kami mengucap syukur karena Engkau hadir di tempat ini. Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menguatkan kami pagi siang hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu atas kami. Pagi hari ini Tuhan, kami merasa kami disegarkan kembali oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah beribadah dari awal sampai dengan akhirnya, biarlah kami pulang dari tempat ini, kami menjadi orang yang berbeda. Kami sudah dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami Tuhan pada saat ini, baik WL Singer, para pemusik, multimedia, sound system, hamba-hamba-Mu, para diakon, diakones, pengerja, aktivis. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Jeripaya hamba-hamba-Mu ini tidak sia-sia. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan khusus kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami Tuhan. Bapak Pendeta Adi Simeon Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan. Pengurapan-Mu terus berlimpah-limpah buat hamba-Mu ini Tuhan. Pakai Tuhan. Jadi alat di tangan-Mu Tuhan. Di tempat ini untuk menjadi berkat di wilayah ini Tuhan. Bahkan di luar sana Tuhan. Engkau pakai menjadi berkat Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Mulai dari ketua sinode kami Bapak Pendeta Rubin Adi. Gembala pembina kami Bapak Pendeta Niko Noto Harjo. Gembala sidang kami Bapak Pendeta Sutadi Rusli. Gembala kami di tempat ini Bapak Adi Tuhan. Seluruh keluarga hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau menjagai hamba-hamba-Mu ini dengan tangan kanan-Mu yang kuat dan perkasa itu Tuhan. Engkau yang menuntun, Engkau yang membimbing hamba-hamba-Mu ini. Berkat-berkat-Mu selalu berlimpah buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tak lupa kami berdoa buat setiap jemaat GBI Olti, baik yang hadir di tempat ini maupun di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Tuhan, berkat yang sama turun atas setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-Mu. Jemaat GBI Olti semua diberkati oleh Tuhan, semua disayang oleh Tuhan, semua ditolong oleh Tuhan, semua mengalami pemulihan daripada Tuhan, semua mengalami kesembuhan daripada Tuhan, semua mengalami terobosan-terobosan dalam hidupnya, terobosan-terobosan rohani, terobosan finansial, apapun Tuhan, jemaat Olti Tuhan, semuanya mengalami terobosan di dalam Tuhan. Tuhan menyertai jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Baik di rumah-rumah Tuhan menyertai. Tuhan berkenan atas setiap jemaat GBI Olti Tuhan. Terima kasih, kami percaya jemaat yang ada di GBI Olti akan terus bersinar bagi Tuhan. Akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membuat perbedaan Tuhan bagi orang-orang yang berkenan, orang-orang yang percaya kepadamu. Kami percaya ini perbedaan yang Tuhan Engkau lakukan atas jemaat GBI Olti Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa yang kami kasihi. Bangsa yang kami cintai Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia, tanah air kami Tuhan. Berkati Tuhan. Setiap kota-kota, provinsi-provinsi, kota-kota, kabupaten, kecamatan, desa-desa, pulau-pulau. Tuhan berkati Tuhan. Berkati Tuhan bangsa kami. Dan Engkau memberkati penduduk yang ada di bangsa ini. Kami berdoa, kami meminta. Biarlah semua penduduk yang ada di bangsa ini adalah penduduk orang-orang benar. Penduduk orang-orang benar. Biar Engkau curahkan roh takut akan Tuhan buat bangsa kami Tuhan.
Engkau memberkati pemerintah kami, Presiden Jokowi bersama dengan wakilnya, bersama dengan para menteri, wakilnya Tuhan. Engkau memberkati gubernur, Engkau memberkati wali kota, Engkau memberkati bupati. Tuhan, berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin bangsa dan kota kami Tuhan. Dan Engkau memberkati kota Bogor, Engkau memberkati Kabupaten Bogor, Cibinong Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau katakan sekali lagi terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang begitu indah dan manis dalam hidup kami untuk hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah Tuhan, sebelum kami berpisah kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Ini saatnya jemaat-Mu bangkit Tuhan Yesus. Baik di tempat ini maupun di rumah-rumah mereka Tuhan di dalam Zoom. Biarlah kami menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Dan pulanglah Bapak Ibu dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan yang baru, semangat yang baru daripada Allah Roh Kudus. Kita terima bersama-sama mulai pagi ini bahkan sampai Maranatha. Bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang sudah diberkati, mari bersama-sama sorakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya berlimpah-limpah. Tuhan memberkati juga yang di rumah-rumah. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom. Selamat berhari Minggu. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di rumah. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Tetap kuat, tetap sehat dan semangat. Sebab itu ku